Ya, balik lagi di sekenanya aja. Ya, kita ngobrol-ngobrol sekenanya aja lah. Jadi kemarin gue nonton video di TikTok yang menurut gue lumayan menarik lah buat dibahas. Apa tuh, Wi? Nah, jadi kayaknya tuh di video itu ada dua kubu gitu. Kubu yang organisasi, yang ikut organisasi di kampus, sama yang non-organisasi. Pernah lihat nggak lu? Pernah, cuma gue nggak nontonin banget. Gimana tuh emang? Sama, sebenarnya gue juga nggak nontonin. Cuma ya sekenanya aja. Nontonnya gue juga sekenanya aja. Cuma menurut gue kayak seru aja nih buat dibahas. Nah, jadi videonya itu kan tadi itu ada dua kubu. Nah, topiknya itu tentang ada nggak ilmu yang hanya bisa lo dapatkan di dalam organisasi, tapi nggak bisa lo dapatkan di luar organisasi. Coba deh, menurut lu gimana? Nah, yang gue tangkap di video itu sebenarnya itu yang ikut organisasi itu cenderung lebih apa ya? Jawabannya itu template. Iya, gue sempat lihat yang Template banget jawabannya. Yang mohon maaf ya, kurang jawaban lu, sorry banget, Ade Ya maksudnya kayak Ade. bener, yang dia jawab bener, maksudnya nggak salah, cuma terlalu Kurang aja. General lah, general banget jawabannya. Sedangkan yang non organisasi itu dia mengaku kalau dia itu ikut. Ini tuh yang dia sendirian kan, yang non organisasi. Nah, itu gue lupa tuh, karena gue nggak nonton videonya full. Iya. Jadi gue nggak tahu dia sendiri apa enggak. Jadi modelnya kayak ganti-gantian gitu kayaknya ngobrolnya. Nah, si orang yang di kubu non organisasi ini, itu dia ngakunya malah justru dia ikut organisasi. Makanya dia yakin kalau organisasi itu nggak penting. Ini ada mulu di setiap video gitu nih. Iya kan, gitu. Baru 5 menit yang tadi. Iya benar. Nah gitu, jadi dia mengakunya juga dia itu waktu kampus ikut organisasi juga, dan dia ngerasa organisasi dia itu ilmu itu nggak penting-penting banget, nggak mengharuskan dia untuk ikut organisasi, dia tetap bisa dapat ilmu itu di luar organisasi. Oke, sebelum gue jawab, menurut lu deh gimana? Oke. Selain template banget, kalau kata lu gimana emang? Menurut gue pertama, orang yang di kubu non organisasi, sotoy banget jawabnya. Maksudnya dia terkesan kayak organisasi ini bener-bener gak ada isinya lah, isinya orang-orang lu nggak perlu ikut organisasi. Menurut gua nggak sepenuhnya benar jawabannya. Perlu dong ikut organisasi. Gua ikut organisasi waktu kampus dan gua merasa lumayan banyak kok ilmu-ilmu dari organisasi. Bahkan pekerjaan gua sempat bekerja pure dengan ilmu organisasi gue. Gue nggak dapet ilmu itu di kantor. Gue nggak dapet ilmu itu di kampus. Dan itu menunjang pekerjaan gue setahun. Hampir setahun tuh gue full pakai ilmu organisasi gue semua. Menurut gue nggak sepenuhnya benar juga. Nah, sedangkan di sisi non organisasi, jawabnya juga kurang lebih menurut gue. Ya itu ya, terlalu general banget. Jadi menurut gue agak kurang fair aja. Tapi enggak, yang menurut lo jawabannya terlalu general tuh apa? Contoh yang lo ingat misalnya dia jawab gini, seingat gue ya, cemiwi apa? Cemiu nih guys. Seingat gue, si kubu non organisasi ini jawabnya kita bisa belajar problem solving. Salah nggak? Bener. Cuma dia nggak menegaskan kenapa itu jadi works di organisasi. Nah, si kubu non organisasi ngomong, lu bisa belajar problem solving di luar itu, lu nggak harus ikut organisasi. Bener, memang benar. Keduanya itu benar. Cuma itu kan nggak menjelaskan poinnya kenapa lu harus ikut organisasi. Menurut gua, organisasi itu terlepas dari baik dan buruknya, terlepas dari apapun organisasinya, terlepas dari baik dan buruknya. Menurut gua, organisasi itu adalah perkenalan masalah terdekat yang bisa lu jangkau sebelum lu kena masalah yang sebenarnya. Contoh, lu di pekerjaan kena nih masalah gede. Kalau waktu lu zaman organisasi, lu pernah kena masalah itu yang ya mungkin skalanya lebih kecil. At least lu tuh udah punya bekal lah untuk kayak, oh ini gue harusnya begini, waktu gue di organisasi ini gue harusnya begini. Terlepas dari solusi yang lu tawarkan mungkin nggak apple to apple, cuma lu udah apa ya, udah ada pengalaman lah. Udah ada pengalaman menurut gue, ya gitu.
kalau lu ikut organisasi waktu lu kuliah, pasti ada beberapa hal yang akan lu temui di pekerjaan, tapi lu temui lebih dulu di organisasi. Menurut gua kayak gitu. Harusnya poin sama si orang yang organisasi itu di situ. Karena nggak menutup kemungkinan juga kalau dari kubu yang non organisasi ini sebenarnya stand-nya bener juga. Hampir semua ilmu yang di organisasi itu bisa lu dapatkan di tempat lain, di tempat kerja bisa. Di lu kupu-kupu nih, kuliah pulang, bisa juga lu dapetin di kelas. Cuma kan tergantung skalanya menurut gua. Di organisasi itu lu ketemu sama berbagai macam orang yang beda-beda, misalnya dari beda jurusan, dari beda fakultas, lu ketemu orang macam-macam dan lu nggak lu tuh nggak terpaku dengan bahasan tentang kuliahan doang. Lu tuh lebih luas pembahasannya menurut gua. Kalau di organisasi lu bisa bahas apa aja gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi Anda kubu non organisasi tidak 100% benar. Pun dia kubu organisasi. Gitu. Jadi gua agak gemes gua waktu dengar mereka jawab tuh. Cuma gimana gua juga. Tapi maksud gue kan lu punya pengalaman berorganisasi. Betul. Dan lu tadi sempat statement bahwa kayak lu pernah pakai ilmu organisasi. Nah, gue kepo deh, menurut lu ilmu organisasi yang lu pakai itu apa? FYI, gua itu jurusan manajemen. Gua ikut organisasi band. Band, memang band ya, gue tau lah citranya band gimana. Cuma, fun fact, hampir semua pekerjaan gue pada saat itu ketolong banget. Ilmunya adalah editing gue. Gue waktu di organisasi. Dengerin dulu. Gue waktu di organisasi, gue tuh bagian divisi publikasi dokumentasi, Pubdoc. Nah itu gue belajar semuanya tentang editing. Dari organisasi, dari abang-abangan yang di sono. Yang udah jago-jago, udah kerjanya, udah editor segala macam. Dia ngajarin gue pakai Photoshop dari nol. Bener loh, dari nol gue diajarin. Sampai sekarang, ya gue bisa lah maksudnya. Kepake sampai buat kerjaan gitu. Kepake untuk menghasilkan uang. Bayangin loh, kalau ada berapa banyak orang yang ngomong bahwa organisasi itu tidak penting. Terus gue dengerin dia dan gue gak ikut organisasi itu. Dan gue gak masuk publikasi dokumentasi, mungkin gue gak bisa kerja pada saat itu. Sorry, maksudnya gue gak bisa kerja sebagai editor. Gue akan bekerja di tempat lain, dan ketika ada peluang itu, gue gak bisa ambil tuh peluang itu. Gue cuma bisa ambil peluang dengan skill yang gue punya. Kan nambah skill gue waktu gue organisasi itu. Oke. Nah. Oke, gue ngerti POV dan maksud lo. Tapi sebenarnya sayangnya nih menurut gue, jawaban lu sendiri pun kurang kuat. Lo, kenapa? Yang lu ambil kan akhirnya adalah ilmu editing. Gimana lu pakai Photoshop itu kepake kan di kerjaan lu? Betul. Salah satu ya? Salah satu ya? Salah satu. Kan sekarang kerjaan gue di situ. Professionally kerjaan gue di bidang kreatif, FYI. Dan udah dari awal karir gue sampai sekarang, kurang lebih 5-6 tahun lah. Gue gak dapet itu dari organisasi. Lu gak dapet itu dari organisasi? Gue dapet dari YouTube, explore sendiri. Iya memang. Ya memang. Iya, nah, menurut gue jawaban lu berarti sama aja. Sama? Sama. Si kubu yang organisasi tadi? Iya. Yang template itu? Iya. Oke, gua rapin sedikit berarti jawabannya. Nah, gimana? Gue kasih kesempatan. Paling tidak, organisasi itu mengenalkan gue dengan dunianya. Benar memang statement lo. Kalau kita bisa mendalami itu lewat YouTube. Terlepas dari organisasi, mungkin kalau misalkan gue gak ikut organisasi, gue gak akan punya ketertarikan ke sana. Pertama, gue gak akan punya kayak, oh ternyata ini maksudnya menarik juga nih editing gitu. Menurut gue tuh jawaban lu ini tuh personal. Karena itu emang kejadian di lo. Betul. Jadi sebenarnya I'm sorry to say, jawaban lo juga kurang kuat. Karena siapa tahu ada orang yang berorganisasi juga nggak dapet apa-apa. Benar. Maksud gue tuh, ini emang gue selalu temuin pas dari zaman gue ngampus sih. Organisasi itu kayak segitunya. Gue juga ikut organisasi, gue juga beberapa.
yang paguyuban, gue anak rantau kan, paguyuban daerah asal gue atau himpunan gue juga ikut. Tapi gue lebih terima ketika gini, semua ilmu yang ada di organisasi mungkin bisa lu dapat di tempat lain di luar organisasi dan lebih ilmunya. Dan lebih ilmunya, oke? Karena gimana? Lu belajar berorganisasi di sebuah organisasi kampus yang isinya mahasiswa semuanya. Sebenarnya lu tuh belajar otodidak juga. Lu belajar sama senior lu tuh juga perlu belajar. Dia juga belum ketemu masalah real problem kan. Dia juga masih di kampus, Pak. Lo, nggak. Iya dong. Bukan, maksud gue di senior. Nah kebetulan nih mungkin kebetulan juga ya. Bentar dulu. Maksud gue, ketika lu ngomongin kayak lu belajar misalnya sama abang-abang yang emang udah kerja. Iya. Itu tuh based on pengalaman personal lo. Nggak semua organisasi itu kayak gitu. Betul memang. Iya kan? Jadi agak nggak tepat kalau lo bilang itu yang bisa didapetin di organisasi, karena nggak semua organisasi kayak gitu. Bener. Gue sedikit ngelurusin. Gue nggak ngomong semua organisasi itu pasti punya pasti punya benefit. Maksudnya pasti punya ilmu yang akan lo pakai di dunia pekerjaan. Tapi si statement orang yang ngomong kalau organisasi itu nggak penting jadi salah karena ada gue. Karena ada gue orang yang berhasil bekerja dengan ilmu organisasi meskipun nggak semua orang kayak gue. Tapi pertanyaannya kan apa ilmu yang cuma bisa lo dapetin di organisasi? Iya makanya kan tadi gue bilang sebenarnya di dua sisi ini tuh ada poin benernya. Kayak misalkan non organisasi kan gue state itu di awal kan. Gue bilang si guru non organisasi ini bener juga dia ngomong kalau dia ngomong tentang ilmu, banyak ilmu yang bisa lo dapatkan yang ada di organisasi bisa lo dapetin di luar. Benar. Nah, yang lebih gue tekenin adalah organisasi itu kayak pembahasan pertama gue deh. Lo kan bisa belajar itu di dunia pekerjaan. Pesawat. Ini gue, lo nanya gue. Ya menurut lo gimana? Menurut gue terlalu niche kalau ilmu yang hanya bisa lo dapatkan di organisasi kayaknya nggak ada. Hampir semua ilmu yang lo dapatkan di organisasi pasti bisa lo dapatkan di luar. Cuma bagi gue, ini kalau mau balik ke topik pertama kita ya, organisasi itu adalah gerbang pertama lo untuk keep in touch sama hal-hal itu. Lo jadi lebih dulu tahu tentang ilmunya dibanding kalau lo nggak organisasi. Tapi bisa juga lo kayak misalkan lo nemu dari YouTube, ya bener juga. Cuma kan itu statement itu contoh case lu ini, yang lu belajar dari YouTube, itu kan nggak menggagalkan bahwa ada orang-orang kayak gue yang belajar dari organisasi dan kepake buat kerjaan. Iya. Gitu, jadi si statement non-organisasi itu nggak 100% benar menurut gue. Oke. Gitu. Menurut gue di debat itu, gue nggak tahu sih, mungkin karena formatnya debat ya. Jadi karena formatnya debat, orang kan harus menang. Bukan jawaban kayak lu yang dicari kan. Lu kan dikasih, lu organisasi, gue non. Ya gue harus menangin non dong. Nggak ngomong jalan tengah nih gitu. Formatnya kan debat. Cuma kalau menurut gue pribadi sebenarnya adalah, gue juga sering sih nemu kayak orang yang mengagungkan banget perorganisasian di zaman gue kuliah. Itu juga salah. Yang which is sebenarnya organisasi itu penting gak penting. Pertama, menurut gue dari sekian banyak organisasi di kampus mungkin sebagian doang yang sebenarnya lu bisa gelutin organisasi itu. Karena banyak organisasi juga yang formatnya tuh nggak organisasi menurut gue. Formatnya lebih nongkrong aja. Oke. Iya. Iya, gue nggak bisa kasih contoh karena ya tergantung kampus masing-masing aja gitu, dan orang masing-masing gitu. Kayak ada kalau kata teman gue pas kuliah dulu, ya ini mah tongkrongan di organisasiin aja. Iya. Cuman organisasi itu menurut gue tools. Itu tuh alat, wadah lah. Dimana ketika lo nggak tahu lagi buat eksplor di mana, lo bisa eksplor di situ. Dan lo nggak 100% bisa mengharapkan bahwa lo bakal bisa menemukan real case atau di dunia nyatanya. Iya, karena balik lagi gue bilang, apalagi organisasi yang tanpa campur tangan abang-abang senior,
Dan gue juga kayak misalnya abang-abang senior masih nongol di kampus, gue juga agak heran kerjanya apa gitu kan. Pasti kan itu yang gak sukses-sukses banget mungkin ya. Hati-hati, bisa jadi abang-abang yang terlalu sukses itu dia waktunya longgar. Mungkin. Cuma kan maksud gue nggak semua organisasi formatnya punya senior yang alumni. Iya benar. Ya kan. Kebanyakan tanpa non alumni kan, kebanyakan gitu. Ya itu kan maksudnya itu tuh jadi ajang sama-sama belajar, sama-sama eksplor sebenarnya. Walaupun gue masih tahun pertama nih, ada tahun kedua, tahun ketiga, ya mereka belajar juga Pak gitu. Nggak ada pembimbing saklek ya sebenarnya. Nah itu tuh wadah sebenarnya. Ya sedikit lah bisa dibilang ya, nggak, kayak peluangnya kecil juga untuk ada orang yang benar-benar expert dan. Iya. Sebenarnya itu expertnya yang benar-benar ini banget ya. Itu tuh wadah lo buat eksplor berorganisasi. Sebenarnya kalau ditanya yang bisa lo dapat banget, ya lo eksplor cara berorganisasi dengan otodidak atau dengan cara lo sendiri gitu. Ya itu yang agak susah mungkin ditemuin di tempat lain. Misalnya kayak umur lo masih mahasiswa, lo ngelamar kerja, ya lo pasti bakal jadi staff dulu gitu. Lo jadinya nggak bisa eksplor segitunya. Cuma dengan lo ikut organisasi mahasiswa misalnya, ya di tahun kedua mungkin lu udah bisa megang satu divisi, iya kan gitu. Staff-staffnya junior-junior tahun pertama gitu. Nah lu bisa explore di situ, dia kasih lu kesempatan. Apakah cara lu bakal 100% bener? Ya tergantung lu bakal ngulik, beli buku bagaimana memimpin leadership atau lu nanya sama orang gimana cara leadership dan menjalankan program, ya itu tergantung di lu. Cuma organisasi kasih lo wadah explore gimana ntar lo mau berorganisasi. Bener. Itu sebenarnya poin utama ya. Poin utama organisasi kan. Iya, kayak yang lain-lain misalnya gue jadi belajar belajar ngedit atau belajar ngitung atau belajar apa, itu poin plus karena nggak semua organisasi punya kesempatan itu. Tapi yang menurut gue semua organisasi bener itu punya, yaitu lo tuh dikasih wadah dan kesempatan buat explore gimana cara berorganisasi. Oke. Gitu. Rapi. Ini penjelasan rapinya guys. Nah, gitu. Ya balik lagi. Lu harus buat yang masih kuliah dan pengen cari-cari organisasi ya. Ya emang apa ya? Emang lu harus cari organisasi yang satu mungkin sesuai minat lo. Dua emang yang formatnya emang organisasi yang benar gitu. Nggak kayak yang tadi tuh yang nongkrong. Bukan cuma yang nongkrong aja gitu. Dijadiin organisasi. Iya, maksud gue kalau lu kebanyakan nongkrong daripada belajar organisasinya, yang mending lu kerja aja dapat duit sekalian gitu. Ngomong-ngomong tapi nih, dari tadi ini lu nggak state nih. Lu sebenarnya di kubu yang mana? Gue kalau dari video itu ya gue bakal milih orang yang non-organisasi. Iya. Lawan gue lu. Iya. Gila. Soalnya yang dibawa ya itu skill-skill. Padahal lu state barusan, organisasi itu. Nah tapi nggak ada yang state maksud gue kan di. Lu bukan maksud di sini. Lu kan menunjukkan kalau organisasi itu penting, cuman tergantung organisasinya kan. Lu bilang tergantung dia organisasi sehat apa enggak, dia menyediakan wadah. Apa dengan penjelasan lu tadi itu hal itu tuh tetap ya nggak penting. Ada objektif lain yang harus lu kejar mungkin. Bisa. Apa? Kalau gue pengen jadi expertise, misalnya gue pengen jadi musisi atau seniman, gue nggak perlu kemampuan itu dulu. Gue butuh ngerajemin skill expertise gue aja dulu. Oh, ketika lu udah tahu goals lu apa? Iya. Oh iya, benar. Dan kalau lu nanyanya based on video itu, ya gue lebih setuju sama orang yang non organisasi karena nih, orang non-organisasi versus orang organisasi. Secara format debat, kenapa orang non-organisasi lebih jago? Lebih jago? Debatnya. Secara format debat, gue megang yang non-organisasi. Format debat ya, kita nggak ngomongin isinya. Formatnya. Kayak gue harus nonton fullnya sih. Lu coba aja nonton fullnya. Dia yang lebih jago ngomong ya? Yang organisasi gue ya kayak yang lu bilang jawabannya template segala macam. Mereka juga bingung sebenarnya faedah mereka berorganisasi itu apa. Cuma karena mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan aja. Padahal jawabannya sesimpel apa manfaat berorganisasi? Ya organisasi itu sendiri yang dijadiin manfaat sebenarnya. Bukan lu bisa problem manfaat solving. Manfaat utamanya ya. Iya, problem solving ya kayak problem solving, critical thinking segala macam.
ya emang orang kuliahan emang diajarannya kayak gitu gitu. Di kelas pun diajarannya kayak gitu. Di sekolah pun bahkan lu misalnya nggak kuliah, lu emang diajarin buat problem solving gitu. Apalagi lu udah SMA misalnya, lu udah mulai dikasih cara buat problem solving, nggak harus sampai ikut organisasi. Betul. Benar. Kalau sesuai sama jawaban mereka, menurut gue kayak ini template. Gitu. Lalu gimana jadi sekarang? Gitu. Apa? Pegang yang mana? Gua Masih 50-50 itu benar. Muntah. Enggak. Gue masih tetap. Bentar, kalau topiknya adalah apa tadi topiknya? Ilmu ya. Ada nggak ilmu organisasi yang bisa didapatkan di luar organisasi tanpa berorganisasi ya? Itu bukan? Apa ilmu yang lo dapet yang cuma bisa lo dapet di organisasi? Iya. Dan nggak bisa lo dapatkan di luar organisasi? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Kalau mengikuti topik itu, menurut gue nggak ada. Harusnya, kalaupun ada juga terlalu niche banget. Benar-benar organisasi yang super niche dan peminatnya nggak banyak. Jadi orang-orang yang emang terjun di bidang itu cuma yang di sekitaran organisasi itu doang. Dan itu kayak gue belum nemu sih sejauh ini. Tapi jangan lupa juga bahwa di kampus itu nggak semuanya organisasi. Kadang ada dua menurut gue, ada komunitas dan ada organisasi. Nggak semuanya organisasi. Oh iya? Iya. Contoh misalnya, ketika ada sebuah komunitas nih, misalnya kita bilang apa ya, lukis, organisasi lukis misalnya lu bilang. Lu kalau dia formatnya tuh pengurusnya cuma berapa, misalnya ada pengurus inti 4, ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Program dia adalah mendatangkan ahli-ahli lukis buat ngajarin member-membernya lukis. Itu komunitas, Pak. Itu komunitas. Menurut gue itu komunitas karena ya udah ini kayak ada 4 pengurus inti yang nyediain program untuk komunitasnya, yaitu belajar melukis. Udah. Ya anggotanya nggak ikut berorganisasi maksud lu? Iya, anggotanya kan menikmati programnya. Iya. Gitu. Seru ya. Ini cukup serius, nggak ada ketawa-ketawa aja ya. Iya. Tapi ya mungkin ini terlepas podcastnya sekenanya aja. Ini kan based on experience semua ya. Betul. Nggak ada yang data banget, nggak ada riset banget. Cuma mungkin Awi udah lulus berapa tahun, gue juga apalagi gitu. Iya. Buat yang masih kuliah atau yang baru mau kuliah, yang lagi nontonin kita nggak jelas. Kalau ada yang nonton yang sambil makan nih, ya mungkin ada lah ya insight-insight yang bisa lo dapet ya. Sambil tidur. Iya, organisasi organisasi penting kok. Maksudnya bermanfaat. Tapi kalau lu nggak berorganisasi juga nggak apa-apa. Lu bisa cari kegiatan lain juga sebenarnya. Nggak jadi harga mati juga. Iya. Tapi ya insightnya tuh gitu. Ketika lu memutuskan untuk berorganisasi, lu harus tahu sebenarnya yang lu pengen dapat tuh apa gitu. Jadi makanya pilihlah organisasi sesuai yang lo mau dan minat lo sih gitu. Jangan sekenanya aja, ya cukup podcast ini aja yang sekenanya aja. Itu nentuin kegiatan lo 3-4 tahun ke depan, jangan gitu. Ya, benar. Sepakat gue sama lo. Jadi tidak semua organisasi itu bisa membuahkan. Kalau misalkan lo nyarinya skill ya. Jadi membuahkan skill sesuai sama ekspektasi lu. Jadi ya benar. Kalian harus pilih-pilih nih organisasinya mana yang mau diikuti, riset dulu, oke apa enggak organisasinya. Karena ya memang tidak bisa dipungkiri juga, memang ada lah oknum-oknum dalam organisasi itu yang senioritas aja lah bisa dibilang. Kayak abang-abangan lah biasa itu gitu. Iya. Pun lagi menurut gue ya, setelah lu lulus kuliah terus ketemu orang-orang di kerja kayak beda setahun 2 tahun tuh kayak nggak bukan senior gitu loh menurut gue. Kayak dia ini juga manggil gue garger aja. Kayak kalau kita ketemu di kampus tuh nggak bakal kayak gitu. Bang. Isi bang. Itu. Ya, gitulah. Oke. Iya, oke. Cukup ya? Ditutup Bapak kita. Penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam banget tutupnya. Jangan lupa like, share, komen.
Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Kalau kalian nggak mau share, nggak usah di-share. Ntar setelah ini juga bakal ada pembahasan-pembahasan sekenanya aja yang ya lebih chill, lebih ringan banyak sih. Kayak kita bakal lebih banyak yang sekenanya aja, ketawa-tawa aja ya. Ya, kalau gitu sampai berjumpa di episode berikutnya.